perlu dipertanyakan. Ya, kalau kita bilang jadi pendeta banyak manfaatnya, oke? Jadi pendeta banyak manfaatnya. Tapi kalau jadi orang Kristen, ini yang masih kita bingung. Bang, gimana di antara Yuli dan Herder? Apakah sudah baikan atau masih abu-abu? Sementara ya nggak bisa baikan lah. Ya, kalau kita bicara sekarang ya belum bisa baikan karena memang pembagian uangnya kurang jelas, ya. Terus yang kedua, Yuli juga merasa kok dia terus yang disuruh-suruh gitu kan. Kalau yang lain cuman bacot-bacotan di medsos, cuman teriak-teriak, cuman maki-maki. Tapi kalau kerja lapangan, kenapa Yuli yang disuruh? Kenapa dia terus? Sedangkan pembagian uangnya, ini bagi rata. Gaji yang didapat Yuli, yang harus kesana kemari, dengan yang didapat PG sama. Kalau gitu lebih bagus, jadi kayak PG, cuman modal bacot, modal sound card dibesarin, modal teriak-teriak kan begitu. Nah, jadi ini yang kita mau bahas teman-teman ya. Ya, waalaikumsalam buat Mak Cantik Batam ini ya. Mak Cantik Batam. Oke, teman-teman, kita akan diskusi tentang lu jadi Islam makin apa sih ini? Kok ada yang marah gitu? Ya, jadi Islam itu gini. Kita nggak peduli masalah tolol, pintar, goblok, idiot, atau apapun lah. Yang pasti jadi Islam itu menuju jannah. Oke, menuju jannah. Jadi sekarang yang penting itu apa sih di dunia ini? Apakah penting kalau kamu harus jadi nomor satu dalam hal akademis? Kamu harus paling jago menghafal dan sebagainya gitu. Sebenarnya paling penting itu apa sih? Nah, ini yang teman-teman coba renungkan kembali ya. Oke, bagi teman-teman yang mau diskusi, silakan kita diskusi santun saja. Anggap saja saya murid kalian yang ingin belajar gitu kan. Mana tahu kalian berhasil membuat banyak orang menjadi Kristen di sini kan bagus juga. Oke? Ini yang teman-teman coba jelasin gitu. Soalnya di sini kan banyak yang nonton nih. Banyak yang nonton artinya ada peluang kalian untuk menyebarkan ajaran kalian. Daripada kalian door to door, keliling dari satu rumah ke rumah yang lain, itu melanggar undang-undang dan beresiko diusir pakai sapu. Kalau di sini kalian ngomong kan lebih bagus gitu. Kalau Edis berhasil dideportasi, kemana dia? Aduh, saya nggak mau bahas Edis di sini ya. Kita bahas tentang apa manfaat jadi OTN aja. Oke, sudah ada beberapa yang minta naik, tapi begitu saya naikkan kok tidak naik. Oke. Kadang saya salut ya dengan Bang Cuma, bisa live pagi siang malam pakai masker, nggak capek-capek ngomong. Saya pakai masker gini capek loh. Ya. Sebenarnya agama abang ini Islam apa Kristen? Waduh, dipertanyakan agama saya. Ya di sini ada Sakboy ya. Wah, namanya Sakboy. Biasa set boy, ini Sakboy. Untung bukan SUCK. Lu lihat lahir tahun yang dipakai tahun dari tahun Mesias. Ini kan masalah pemenang ya. Kita harus akui Kristen menjadi pemenang untuk saat ini. Sehingga standar dunia mengikuti standarnya orang Kristen. Oke? Karena memang orang Kristen sedang menjadi penguasa dunia. Kita akui hal itu. Kita nggak kayak kalian yang, istilahnya, kalau keberhasilan orang lain tuh ditutup-tutupi, nggak mau disampaikan gitu. Kalau kita oke-oke saja sih. Tapi ada beberapa negara nggak mau pakai kalender internasional. Mereka pakai kalender sendiri. Contohnya Korea Utara. Begitu teman-teman ya. Oke, makasih buat teman-teman yang sudah ngasih love orange ya dan mendukung Komal kita. Ya, kita akan aktif untuk berdiskusi supaya ada ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan pada kesempatan hari ini ya, terutama dari teman-teman kita Kristen yang banyak sebenarnya ingin menyampaikan sesuatu tapi tidak dapat ruang. Jadi kita sediakan ruang di sini untuk berdiskusi, mana tahu gitu kan. Mana tahu dengan kita menyediakan ruang banyak dari mereka yang akhirnya terbuka pikirannya. Ya, selamat siang Bang Aje. Halo Bang Aji. Oh maaf kepencet Bang. Ya makasih Bang kalau begitu ya. Sorry saya turunkan kalau begitu. Ya kadang ada beberapa teman-teman yang nggak sengaja kepencet naik ke atas tapi begitu mau turun nggak ngerti gitu ya. Naiknya kepencet, turunnya nggak ngerti. Nah, jadi harus kita bantu turun. Ya bagi teman-teman Kristen silakan jelaskan apa manfaat jadi orang Kristen. Karena setahu saya manfaat jadi orang Kristen itu yang pertama bisa hidup suka-suka.
Ya, bisa hidup suka-suka. Yang kedua, bisa bekerja suka-suka gitu. Kalau Muslim kan harus lihat-lihat. Oh, ini pekerjaannya haram nih, jual alkohol. Nggak bisa. Nggak bisa kerja di tempat jualan alkohol. Contohnya David lah. Ya, ada mualaf namanya David Sisipit. Bagi teman-teman yang nggak kenal, mungkin bisa search saja di YouTube, juga banyak ya video-video dia. Nah, si David ini kan dulu kerjanya di tempat jualan bir. Menemani orang minum, tuangin minuman gitu kan. Jadi marketing bir di klub-klub. Dan itu pendapatannya lumayan teman-teman ya. Jualan bir kayak gitu gajinya lumayan karena bonusnya gede. Bonusnya gede, terus orang yang minum itu bisa ngasih sampai 200.000, 300.000, 500.000 gitu kan, sekali nyawer. Nah, lumayan, satu hari bisa bawa pulang 1 juta gope kalau weekend gitu. Kalau weekend. Terus gara-gara sudah mualaf, udah nggak bisa kerja seperti itu, sekarang harus jualan makanan, jualan bakso, kan jadi capek. Betul nggak? Jualan bakso itu kan jadi capek gitu. Beda dengan dulu cuma menemani orang. Terus ngarang cerita ya. Oh, siapa yang ngarang cerita? Ini kita kan lagi ngomong benaran gitu. David yang jualan kaki lima di Mangga Besar ya? Iya, David. Tapi sekarang udah nggak di Mangga Besar, sudah pindah. Karena rumah David sudah pindah, jualannya juga ikutan pindah. Nah kan jadi susah dia, harus jualan kaki lima, harus dorong-dorong gerobak gitu kan, harus siapin tenda. Itu capek teman-teman. Ya, siapin tenda itu capek sekali. Nah, jadi dulu jualan bir enak. Jualan bir dulu enak, bebas. Bebas gitu kan. Nah, jadi salah satu manfaat jadi OTN yaitu boleh jualan sembarangan, betul nggak? Bisa kerja apa gitu. Coba kau tunjukkan cara hidup Kristen itu suka-suka aja. Nah, ngapain aku tunjukkan? Kan aku bukan Kristen, gimana sih? Kalau Anda Kristen ya Anda tunjukkan, sesimpel itu kok. Tapi orang Kristen nih banyak kan suka ngomel, tapi kalau diajak diskusi nggak bisa. Nanti kalau diskusinya baik-baik, nggak bisa juga gitu. Lucu. Tetangga saya jualan minuman sampai kebeli rumah. Iyalah. Pak Bom Bom aja jualan bir kan? Menurut kelompok herder gitu. Dan masih ada buktinya gitu. Kalau dulu dia jualan bir, kalau sekarang udah enggak, dia bilang. Ya, Pak Bom Bom dulu sempat jualan bir saat dia usahanya hancur. Oke? Kan dulu dia sempat jadi kontraktor. Setelah jadi kontraktor kan dia miskin. Ya. Setelah miskin, dia jualan bir, dan setelah jadi polikardus, banyak saweran, banyak donasi, ya sudah, dia tutup jualan bir dia. Tapi masih ada bekas-bekasnya gitu kan, karena masih ada spanduk-spanduknya, masih ada brosur-brosur jualan bir di tempat dia. Nah, itu membuktikan memang dia pernah jualan bir, dan Pak Bom Bom tidak menyangkal hal itu. Ya, dia bilang dulu dia pernah jualan bir, kalau sekarang udah enggak, kan gitu. Oke? Ini menarik. Terus ada yang komplain nih. Ya, ada yang komplain, tadi kan Anda bilang Kristen itu hidupnya suka-suka saja, nggak ada aturan. Loh, saya nggak bilang nggak ada aturan. Saya bilang orang Kristen, ya, itu lebih bisa suka-suka dibandingkan Muslim. Kalau Muslim ini kan kebanyakan aturan gitu, susah. Itu kelebihan. Seharusnya kalian bangga dong dengan kelebihan itu. Banyak orang Kristen bilang, nih Muslim ini dikit-dikit sholat, lagi kerja sholat. Ya, lagi nongkrong harus sholat lagi gitu kan. Kalau Kristen kan nggak perlu. Itu kan kelebihan, betul nggak? Kok dikasih kelebihan malah marah, ya? Dikasih kelebihan kok ngamuk, kok nggak senang gitu kan, lucu. Kan yang saya bilang benar gitu. Kalau Kristen, dia mau pilih kerja nih, dia nggak perlu ngecek dulu, ini usahanya apa, oh ini usahanya jual miras, nggak boleh gitu. Kalau Kristen kan diperbolehkan. Ya, kalian mau kerja di tempat jualan miras kek, mau pabrik alkohol kek, mau di klub pun boleh kan? Betul nggak? Ada nggak pendeta bilang, tidak boleh kalian kerja di tempat minuman keras? Nggak ada. Ya, silakan bantah kalau ada dan tunjukkan bukti ya. Kalau nggak ada di kitab suci ya minimal ada deh pendeta yang ngomong seperti itu. Ada pernah dengar nggak pendeta khotbah? Ya, pendeta khotbah bilang orang Kristen tidak boleh kerja di Holy Wings gitu kan? Namanya itu udah Holy Wings, holy lagi gitu kan? Ada nggak pendeta pernah khotbah dilarang kerja di jualan alkohol gitu? Ya, kita nggak usah ngomong dalil kitab suci deh, karena nanti kalau kita minta kan nggak ada. Kita nanya, ada nggak pendeta yang mengkhotbahkan seperti itu? Kalau ustadz banyak, kalian bisa dengar ya, setiap ceramah-ceramah di masjid-masjid itu disampaikan. Kalau pilih kerja pun ya pilih yang benar gitu, walaupun mungkin lagi susah. Udah lama pengangguran, pengeluaran banyak, lagi nggak ada uang gitu kan. Oke? Kita nyari kerja pun ya lihat-lihat juga gitu.
Nggak ada, oh saya sudah 3 bulan nganggur, udahlah jualan bir pun nggak apa-apa lah. Nah, udahlah kerja di tempat ini juga nggak apa-apa lah. Nggak boleh. Walaupun ada yang ngelanggar, kita nggak ini sih, nggak memunafikan ada orang-orang KTP Islam yang kerja di tempat jualan alkohol, di tempat yang haram gitu kan ada. Tapi sekali lagi itu tidak diperbolehkan. Kalau di Kristen ada nggak? Ini lagi ada yang ngamuk lagi teman-teman. Oke? Saya kadang-kadang kalau lihat teman-teman ngamuk nih lucu gitu. Ngamuknya tuh nggak pada tempatnya. Ustadzmu aja khotbah Alkitab yang dibahas di masjid kok gitu ya. Nah, jadi sekali lagi teman-teman ya, Bible itu ada dijelaskan di dalam Quran. Ya, betul nggak? Ada. Kita ada tentang umat sebelum Nabi Muhammad yang mengikuti Nabi Isa alaihissalam, yang membawakan Injil, ya, membawakan Injil. Jadi kalau kita bahas ada dasarnya, sama kayak orang Kristen membahas tentang ahli Taurat, orang Farisi dan ahli Taurat, ada kan di dalam Bible-nya, sehingga mereka bisa jelaskan di dalam tempat ibadahnya. Oke? Kalau kalian ada nggak tentang Islam, tapi buktinya dibahas kok, betul nggak? Dibahas nggak tentang Islam di dalam masjid? Dibahas. Contohnya Gilbert Lumondong viral tuh. Itu baru contoh satu ya, yang terkenal pendetanya. Yang kelas-keras kroco banyak sekali. Banyak sekali pendeta yang khotbah tentang Islam tuh begini gitu kan. Oke? Nah, nih, bantu support host. Oten itu apa ya? Cuman bisa bani ini sih, bani kejang gitu, lucu kadang-kadang. Ya, mohon maaf ya, yang spam kita blok gitu. Kalau cuman sekedar chatting masih oke, tapi kalau udah nge-spam itu menyebalkan kalau saya bilang. Di Kristen kiblatnya kemana ya? Karena kok banyak denom gitu. Ini ada pertanyaan bagus nih. Mempertanyakan kiblatnya orang Kristen kemana gitu. Kalau Yahudi kan ke tembok ratapan tuh, masih ada temboknya ya, walaupun tempatnya udah rusak tapi minimal masih ada tembok. Nah, kalau Kristen kemana? Oke, ini ada Bunda Dita ya, selamat sore, assalamualaikum Bunda. Halo Bunda. Waalaikumsalam. Mohon maaf diturunkan aja Mas. Oh iya, Kepencet. siap. Oke. Yuk. Makasih. Ke Romawi, waduh ke Romawi, nggak bisa dong, Ortodoks mana mau ke Romawi, Protestan juga mana mau ke Romawi gitu kan. Nah, kalau Katolik bisa lah ke Romawi, kalau Protestan Jerman dong, masa itu. Ya ada lagi nih, waduh. Ya makasih pujiannya teman-teman. Singkat saja, Muhammad di mana, Yesus di mana, jadi siapa yang tahu jalan ke surga? Waduh. Kalau masalah jalan ke surga, sekarang surganya surga seperti apa dulu. Kalau surganya salah, nanti kamu menyesal loh. Jadi ada tempat, ya, yang tulisan depannya surga, teman-teman. Oke? Di gerbangnya tulisan surga. Tapi isi di dalamnya, ya, isi di dalamnya itu perang naga, pesundul. Ya, ada pesundul tuh, pesundul gitu kan. Habis itu kawin dengan Tuhan. Ya, isi dalamnya tuh kawin sama Tuhan. Kalian mau masuk nggak surga seperti itu? Ini saya tanya deh dengan teman-teman. Kalian mau masuk nggak? Ada tempat, ya, kalau di pintu masuk tulisannya surga nih. Di pintu masuk tulisannya surga, tapi isi dalamnya lagi ada perang naga nih. Yang perang naganya nggak tahu kapan selesai, dan salah-salah mungkin bisa kalah kita. Terus di dalamnya ada perkawinan. Ada kawin dengan anak domba ya. Kawinnya dengan anak domba guys. Kalian mau masuk nggak tempat seperti itu? Itu ibarat itu bos. Oh itu di barat. Kalau di timur? Itu ibarat. Jadi begini, Anda kalau mengikuti yang masih dikubur, berarti Anda orang buta, sama dengan orang buta menonton orang buta. Masa orang yang tidak tahu jalan, terus kamu mengikuti orang yang tidak tahu jalan, dan sudah dituliskan itu akan masuk ke jurang, ya. Bang, abang tutup telinga karena nggak mau belajar atau apa tuh bang? Boleh open cam nggak? Boleh open cam nggak? Kita mau ikut standar teman-teman di Komal deh sekarang. Kalau mau diskusi kita open cam supaya diskusinya tertib dan mencegah orang-orang yang cuma bisa bernarasi liar.
Bisa open cam, Bang? Oh, nanti nanti sebentar saya kalau gitu karena aku ada lagi di luar. Oh, lagi di Nanti luar. kalau Oke. udah sampai di rumah, nanti sampai Ya, di kalau rumah udah ya. sampai di rumah, boleh, boleh, silakan, silakan ya. Ya, abang ini dia suka ngikut yang dia bilang udah di surga ya. Ngomongnya sih di surga gitu. Padahal sekali lagi ya, Yesus di surga atau enggak sih sebenarnya? Coba teman-teman pertanyakan gitu. Yesus itu di surga atau enggak sih? Kalau di surga dia ngapain di surga gitu? Apakah dia lagi perang naga duluan gitu kan supaya nanti waktu kalian datang naganya sudah melemah. Ya, naganya sudah lemah jadi kalian bisa menang gitu. Apakah seperti itu? Atau Yesus lagi ngapain gitu? Ya. Nah, ini yang kalian coba pikirkan baik-baik. Aduh, ini kok malah ada yang ngajak PK-PK. Ya, kita lihat ya. Umat terdahulu mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Musa di mana? Ya, Musa mati, kubur. Oke, Abraham mati, dikubur. Nabi Muhammad SAW juga sama. Kalau Yesus memang belum, ya, atau Nabi Isa alaihissalam belum. Kenapa belum? Karena tugasnya belum selesai. Orang yang tugasnya belum selesai belum diizinkan untuk beristirahat. Oke, karena tugasnya belum selesai nih. Tugas apa yang belum selesai? Tugas untuk menyadarkan orang-orang yang menuhankan dia. Sekali lagi ya, ini iman kami. Oke, di iman kami, tugas Nabi Isa yang belum selesai adalah turun ke dunia dan mengatakan kepada orang-orang yang menyembah dia, engkau pembuat kejahatan, enyahlah kalian. Ya, karena itu ada tuh tulisannya tuh, enyahlah kalian si pembuat kejahatan. Siapa pembuat kejahatan ini? Yang memanggil dia Tuhan, yang bernubuat dalam nama dia. Oke, yang menjual-jual nama dia. Ini yang akan dienyahkan. Jadi sinkron ini sebenarnya. Ya, sejalan ini ajaran ini teman-teman. Kenapa Nabi Isa alaihissalam itu belum selesai tugasnya? Karena ternyata pengikutnya salah jalan. Kalau kita yang jelaskan mereka salah jalan, nggak didengar. Betul nggak? Setengah mati kita live pagi siang malam, jelasin kepada teman-teman sebelah, kalian salah jalan, kalian salah jalan. Enggak, benar kami benar gitu kan. Jadi supaya mereka sadar, solusinya bagaimana? Ya harus Nabi Isa itu sendiri yang turun. Betul nggak? Nabi Isa itu sendiri yang turun dan bilang, hei kalian si pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Enyahlah kalian. Ya, enyahlah kalian ke neraka. Kalau itu sudah terjadi, kira-kira mereka masih bisa ngeyel nggak? Coba saya tanya teman-teman, kira-kira oten-oten, ya, Polikardus yang selama ini diskusi, yang mengatakan Islam nggak benar, Islam sesat dan sebagainya. Kalau sempat Nabi Isa yang turun langsung, kira-kira mereka mau ngomong apa lagi? Ya, yang pasti mungkin akan terpecah juga ya. Sebagian akan bertobat, mengakui dia salah. Ya, sebagian lagi akan bilang, enggak, itu bukan Tuhan kami. Ya, itu bukan Tuhan kami itu hanya yang palsu. Ya, yang dibilang encus ada di sana, encus ada di sini, itu bukan, kami tidak mau ikut dia gitu kan. Pasti akan ada yang ke situ. Host you ke neraka karena belum mati, tidak mengerti loh. Nah, ini gimana sih? Aku disuruh ke neraka sekarang, tapi aku dibilang belum mati. Ini gimana? Atau Bang Laki sudah pernah mati gitu ya. Ini mungkin Bang Laki pernah mati sehingga dia sudah tahu gitu. Oke? Ya, bisa jadi ya. Bang Laki yang ada di kolom komentar, dia sudah pernah mati sehingga dia tahu. Nah, kalau sudah pernah mati, ya mungkin boleh naik untuk jelaskan tuh, gimana gambaran neraka dan surga yang abang lihat waktu abang mati. Ya, pernah mati mungkin gitu kan. Kayak Luga kan pede dia. Saya sudah pernah ke neraka begini. Nah, surga begini. Nah, kita enak dengarnya. Sekali lagi, walaupun iman kita berbeda, tapi kita hargai saat Luga menjelaskan surga dan neraka yang dia bilang. Oke? Betul nggak? Ya. Saat Luga jelasin neraka surga, kita ada membantah nggak? Nggak ada kita membantah. Malah kita mempertanyakan. Ya, kita senang dengan penjelasan dari Luga gitu. Ya, Bang Fandi, kalau mau naik silakan ya. Terus, kalau teman-teman yang memang punya kesaksian seperti itu, kita berikan luang. Silakan Anda jelaskan gambaran surga Anda tadi itu. Maka mati dulu baru mengerti. Waduh, Bang Laki ngajakin orang mati terus gitu.
Ya, assalamualaikum Bang Fandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Lanjut. Ya, ini ada yang nawari suruh kita mati dulu. Gimana sih ini? Lucu juga ya, nawari orang mati gitu. Orang di mana-mana nawari asuransi, ya, nawari kartu kredit. Ini nawari orang mati nih. Mati dulu baru bicara akhirat. Ini Iya. logical fallacy tingkat dewa ini kalau kayak gini narasinya. Ngapain kita mati dulu? Kan sudah ada Luga yang sudah pernah ke neraka. Kan kita bisa jadi tahu. Betul nggak? Ada Luga kok. Oke, ini ada Ken Arok. Selamat sore. Selamat siang nih. Halo. Iya, selamat siang Bang Ken Arok. Islam, Kristen, ateis? Maaf, Kocul, maaf. Kepencet, nggak sengaja. Oh, siap. Turun Ya. aja. Ya, makasih. Sehat selalu, Kocul. Ya, mungkin Bang Fandi nih, ada yang mau disampaikan nggak mengenai apa sih manfaat jadi otet? Aduh berat nih, Kojul. Ini sangat berat. Lebih berat Tapi sama Luga atau nggak? Berat badan Luga? Lebih masih hidup rupanya dia itu ya. Luga Tambunan. Bagus lah. Ini- Selama dia hidup banyak orang yang akan bertobat. Kalau manfaat untuk ini, aduh ngeri kali nih. Saya pernah juga angkat tema ini ya teman-teman ya dulu. Manfaat jadi Kristen itu apa? Itu sebenarnya tupoksi teman-teman Kristen untuk menerangkan apa manfaat yang teman-teman Kristen dapatkan. Tapi kebanyakan manfaat yang teman-teman Kristen presentasikan itu adalah berbicara iman, bukan berbicara akademis. Itu kebanyakan tuh. Karena kami diurapi Roh Kudus, kami dibimbing Roh Kudus, bla 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 dan sebagainya. Itu nggak akademis kalau kita bawa di komal diskusi teman-teman Kristen. Makanya kita lebih berharap teman-teman Kristen itu kalau naik di komal diskusi, dogma doktrin itu simpan dulu. Kita bahas secara akademis, gitu loh. Jadi sebenarnya tupoksi, sekali lagi saya sampaikan bahwa ini tupoksi teman-teman Kristen untuk menerangkan secara akademis apa manfaat kalian itu jadi Kristen, gitu loh. Silakan, lebih baiknya lagi kalau bisa open camp. Karena Kojul dan saya juga open camp gitu loh. Silakan kalau ada teman-teman Kristen yang berkenan untuk naik, kirim permintaan. Ya, karena setahu saya beberapa teman-teman Kristen tuh bilang, wah kalau kami itu bisa usaha ini menjual uang ya. Kalau kalian kan punya modal masih bingung nih mau jualan barang apa nih. Jualan barang tertentu takutnya nggak laku, jadi stok mati gitu kan. Kalau mereka jualnya keren, jual uang teman-teman, jual uang gitu kan. Jual uang 10 juta, nanti baliknya jadi 15 juta. Ya, jual uang 1 juta, baliknya nanti jadi 1.300.000 dalam 1 minggu. Kan keren gitu. Ya, stoknya pun nggak akan rugi kan. Kita kalau nyetok uang fisik gitu kan. Kita stok uang fisik sampai miliaran, 100-an juta gitu kan nggak ada rugi-ruginya. Nilai uang itu ya tetap gitu. Nah, jadi memang keren juga gitu bisa jualan uang mereka teman-teman ya. Bisa jualan uang ya, yang beli nanti tinggal bayar cicil per hari gitu kan. Ya, nanti didatangi tuh sama teman-teman kita kayak Edis gitu. Edis kan dulu jualan uang juga. Dia kerja ya. Jadi Edis itu kan dulu awal mulanya juga kerja itu dia. Jadi debt collector gitu kan. Kan mantap itu. Siapa bilang fitnah kamu? Waduh, siapa yang fitnah? Coba saya tanya teman-teman ya. Kalian pernah lihat nggak ada orang muslim yang seperti teman-teman kita tuh yang datang-datang ke rumah tuh yang sobek-sobek tuh, utang-utang tuh? Coba saya tanya, ada nggak? Nggak ada kan? Setahu saya oten-oten semua kok. Dan itu manfaat kan? Salah satu hal yang menguntungkan gitu. Terus ini, itu riba. Ya riba, kita tahu itu riba itu kan kata Islam anjir. Memangnya di sebelah ada riba-ribaan? Nggak ada. Malah disuruh harus menggandakan. Ada ajaran harus bisa melipat gandakan. Oke? Oh, mengurangi populasi binatang jorok dalam kurung babi. Wah, betul juga ya, ada manfaat juga. Oke, ada gajah nih. Waduh, gajah ini besar ini. Yang ribu-ribu di Pandeglang Iya, itu Bang. absen rentenir. Ya, selamat sore, Bang. Selamat siang. Selamat siang, Bang. Selamat Wah, sore. gajah ini. Ya, gimana, Bang Gajah? Iya. Katolik atau Ortodoks atau Protestan? Saya Protestan, Bang. Oh, nggak beribadah hari ini, Bang? Udah pulang? Sudah selesai. Oke, udah selesai. Bisa on cam, Bang?
Nggak bisa bang. Kenapa nggak bisa, Bang? TikTok memberikan kita pilihan. Hmm. Nama bisa nama asli, bisa nggak nama asli. Open cam bisa, nggak open cam bisa. Oke. Jadi untuk aturan TikTok no problem. Hmm. Itu aja bang. Tapi kita juga punya pilihan, Bang. Ada orang itu ngomong jujur sama ngomong bohong. Nah, karena nggak open cam, kemungkinan untuk ngomong bohongnya lebih gede soalnya gitu. Itu kan cuman hanya asumsi. Dan asumsi itu 80% bohong. Oh, bohong ya. Jadi gini teman-teman ya. Iya, namanya Kalau- asumsi. Kalau orang yang tak tampak wajah, ya, tak tampak wajah, peluang untuk berbohongnya lebih tinggi atau lebih rendah, Bang Gajah? Iya, saya bilang itu asumsi. Hmm. Asumsi itu, apalagi dengan keadaan ketika sekarang kita Hmm. ada di tempat yang berbeda, Bang. Jadi Iya. nggak semua orang punya pikiran seperti itu. Oke lah. Ya udah kita tes lah, kita tes ya. Mungkin untuk Open cam juga nggak karuan banyak. betul. Tapi Iya mengurangi, nggak? tapi minimal mengurangi orang-orang untuk berbohong. Karena nanti akan dicap, oh ini si muka si pembohong ini muka si pembohong gitu kan. Nah, jadi gitu. Kalau nggak open cam kan dia nggak takut, nggak kenal gitu. Ya kan yang paling penting kan adalah narasi-narasi kita. Bagaimana Oh, iya. ketika orang mendengarkan kita, Hmm. apakah yang kita sampaikan itu benar atau tidak. Karena kan Boleh. orang sekarang dia kehilangan apa namanya? Kehilangan yang namanya melekat dalam hidupnya, jati diri. Dan dia nggak peduli, biar orang lihat dia mau bohong, mau maki-maki, nggak peduli, Bang. Oke, ada Kayak ya. Memang ada contoh. orang kayak gitu. Walaupun udah open cam, nggak tahu malu, udah ketahuan suka nipu, tetap gas nih. Sekarang Betul, gini, betul. Bang. Setuju saya. Sekarang gini, ya banyak sekali sekarang yang contoh ya Bang, contoh. Sudah Apa, Bang? korupsi nggak karuan, Ya. masih aja dia tampil di depan umum dan nggak tahu malu. Setuju. Ya, itu Bahkan kontok. keluar juga nggak karuan. Setuju. Padahal dia sendiri baru keluar dari penjara karena korupsi gitu, Bang. Oke, setuju. Boleh. Kita Iya. terima itu. Kayak contoh Pak Bom ya, udah ketahuan bohongnya, Edi sudah ketahuan bohongnya, masih maju. Betul. Ya mungkin silakan Bang Gajah. Ada yang mau disampaikan apa manfaat Ya, menjadi? sedikit Kojol izin. Ya, silakan. Terkait open cam itu juga ada manfaatnya Bang Gajah. Kenapa dia bermanfaat? Karena untuk mengurangi indikasi hujatan, karena kita kan ini di Komal diskusi lintas agama. Untuk mengurangi tingkat hujatan teman-teman Kristen atau misalkan yang lain ketika naik di Komal itu, makanya kami buat juga aturan agar teman-teman Kristen itu bisa open cam supaya untuk meminimalisir adanya penghujatan gitu loh. Tadi Gitu, gini, Bang. Bang. Sudah tadi saya dengar dari temanmu, seperti contoh Pak Bom katanya sama Edis. Mereka punya pembohongan sudah ketahuan. Tapi sampai saat ini ketika open cam masih banyak orang muslim yang tertarik untuk debat dengan mereka. Nah sekarang yang gimana yang dimaksudkan pembohongan? Apakah narasi yang baru kita sampaikan? Atau enggak kita punya sesuatu yang tersembunyi di dalamnya? Cuman hanya karena alasan dengan tidak open cam. Oke. Sebab Oke. kenapa? Kita dengarkan Ya. dulu Pak Pandi. Kita dengarkan dulu. Nanti kalau memang sudah mulai aneh-aneh aja. Ya mungkin silakan Bang Gajah. Tanpa berlama-lama lagi, biar penonton juga dengar ya. Apa sih narasi yang ingin disampaikan Bang Gajah mengenai manfaat menjadi seorang Kristen? Dan shalom juga buat Bang Solti. Ya silakan. Makasih Bang. Dalam kekristenan, Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia nggak dapat dijangkau oleh akal pikiran manusia. Nggak bisa dihampiri, nggak bisa dilihat, suaranya nggak bisa didengar. Kalau itu dari inisiatif manusia ke Allah.
Tunggu bang, ini Tapi Allah yang mana nih? Ini Allah Bapak kan? Allah Bapak nih ya. Aku catat nih bang, aku catat nih. Iya, aman aja, catat aja. Ya, Allah Bapak tidak bisa dilihat ya. Iya, sabar aja, dengar aja dulu. Jangan dipotong ya. Boleh Ya, nggak? siap. Enggak, tapi dijelasin bang, yang mana nih yang nggak bisa dilihat? Karena kan Yesus bisa dilihat. Iya, Allah Bapak. makanya boleh saya ulang. Nggak gini, kalau saya sudah ngomong, kalian simpan aja apa yang perlu dipertanyakan di situ nanti. Oh, Artinya nggak boleh nih. Kayak guru kan biasa kalau lagi jelaskan kan murid boleh bertanya gitu. Ini nggak boleh Ya, bertanya. enggak, kan ini kan narasi awal. Oh ya. Ya, kita belum masuk di ketika kita mau langsung tiktokan. Nggak, Kalau soalnya aku narasi bingung awal itu bang. Abang bilang Tuhan nggak bisa dilihat ya. Iya, Kita juga makanya tahu. dengar dulu, bisa enggak gitu kan? Iya, silakan. Kalau belum dengar sepenuhnya, lalu langsung muncul kesimpulan, nah ini kan baru problem. Coba dengar dulu, bisa bersabar enggak dengarnya? Ya, silakan bang. Ya, jadi Bapa sebagai Sang Pencipta langit dan bumi, dan bahkan secara khususnya menciptakan manusia sebagai makhluk yang termulia, dia nggak bisa dihampiri, suaranya nggak bisa didengar, dan kamu nggak bisa melihat dia karena memang manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Namun dalam kemahakuasaan Sang Bapa, dia menyatakan keberadaannya. Kepada Abram, dia berbicara langsung. Kepada Musa, Alkitab kami menginformasikan sama seperti seseorang berhadapan muka. Bentar dulu, Kocul. Ini menyatakan ini kan keberadaan ini sepenuhnya kan di dia dalam harus Yesus. menerangkan Bang Gajah. Ini kan harusnya dia menerangkan apa manfaat jadi Kristen, kok malah khotbah gereja. Ya kan itu yang saya mau jelaskan gitu. Bagaimana sih? Bang Gajah ini bermimpi pengen jadi Gimana pendeta. kalian ini? Iya, setuju. Jadi ingat ya teman-teman, Bang Gajah ini pengen jadi Lagi pendeta. ngobrol. Belum bisa. Ya. Jadi dia ngetes dulu di sini ya, biar teman-teman lihat kemampuan Bang Gajah kalau khotbah. Silakan, Bang. Ya, jadi kami meyakini dia menyatakan keberadaan di dalam Kristus Yesus untuk meneladani akan keselamatan, bahwa hidup manusia nggak hanya sebatas kematian. Ada kehidupan di balik kematian, dan dia bekerja di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Makanya Alkitab kami mengatakan seperti ini, Bang. Keluaran 33 ayat 11, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Lalu Kejadian 17 ayat 1, Abram mendengar firman langsung dari Tuhan. Jadi ketika ditanya manfaat, kami mengenal Tuhan dengan benar, yang menyatakan keberadaan di dalam Yesus dan bekerja dengan Roh Kudus untuk kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Jadi Amin. itulah tujuan Oke, hidup belum. kami. Ya, kalau gitu, Bang. Lanjut, Bang. Ya. Ya, kalau gitu apakah ahli-ahli Taurat itu tidak mengenal Tuhan yang benar? Apakah para orang-orang terdahulu, ya terutama yang ikut Nabi Musa alaihissalam itu nggak kenal Tuhan gitu? Harus Kristen gitu? Ya, kata mengenal Tuhan itu, Bang, bukan berarti dia tunduk untuk melakukan. Contoh, ketika Abang bicara Musa itu perjalanannya di padang gurun, siang hari ada tiang awan, malam hari ada tiang api, hari-hari lihat mujizat, mereka masih keras kepala. Oh iya. Gimana sih ini, Abang? Mereka Bapak masih aku- nggak mau percaya. Yang keras kepala Malah mereka, Bang. Kok aku buat pula yang anak Bang komplain? lemas. Lucu, Bang ini. Iya, itu jelas sekali, Bang. Jadi kalau hanya itu dasar Abang untuk mau menggolkan pikiran Abang, keliru. Oke. Lanjut, Bang. Puji Tuhan, teman-teman. Jadi di sini saya mau bilang, kalau Abang ini mengatakan bahwa Allah Bapa ini nggak bisa kelihatan gitu kan. Jadi yang karena apa? Karena dosa dibilang. Karena dosa jadi nggak kelihatan. Artinya Adam dulu lihatnya bukan Yesus ya. Karena ada beberapa orang Kristen bilang, "Nah, itu lihat itu bukti Yesus sudah ada sebelum manusia ada." Yaitu dulu Adam itu waktu di surga,
Ya di Taman Eden itu ngomongnya sama Yesus, dibilang Yesus itu yang jalan gitu. Artinya ini bukan Yesus dong. Bapak itu sendiri. Halo Bang Gajah. Ya, iya, saya dengar Bang. Ya, jadi yang ada di Taman Eden dulu, yang main peta umpat tuh sama Adam gitu kan. Waktu Adam habis makan buah itu kan, dia main peta umpat tuh sama Tuhan gitu. Iya. Itu Yesus atau Bapak? Iya. Jangan sampai karena konsep aula yang sembunyi di balik pohon ya, Iya. main petak umpet dengan saya, jangan ya Bang. Oh iya. Kalau ngomong harus hati-hati ya. Ya. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Hmm. Kita di ayat ini bukan tunggal, jamak. Hmm. Dia sedang berbicara tentang keberadaan Allah yang bekerja di dalam kelihatan, Bang, di aku dalam bingung nih Bang. Kristus, nggak kelihatan di dalam roh. Ini kita lagi bahas manfaat jadi oten, lari ke tentang Ya. Tuhan. Ini kita tanya Kalian lari lagi. tanya, sekarang aula kalian jadi kaki dua di neraka gimana? Ayo, Kok ketawain. emosi? Ya, Kok emosi Bang Gajah? Kok jadi emosi Bang? Santai, Bang, Bukan. santai. Santai Bang. Memang aula Santai kalian aja, santai aja. Pelan-pelan aja, Bang. Minum air putih dulu, Bang. Menyatakan keberadaan jadi kaki dua di neraka. Minum air putih dulu, Bang ya. Kan Kok jadi emosi? betul disingkapkan, disembah. Bang, Sekarang kalian mau pilih mana? Yesus yang sempurna atau kaki aula di neraka? Ayo. tunggu lu. Ini aku kadang bingung kan. Tunggu. Tadi Bang, Daripada aula kalian minta tolong tunggu sama dulu Bang Gajah. Tadi awalnya Gajah ini kan enak nih ngomongnya nih. Bang. Tunggu. Ada ketawain aula kalian. Astagfirullah. Bang, bisa santai nggak? Tunggu ya. Tadi kita kasih nih kesempatan buat belajar khotbah nih Bang Gajah gitu kan. Kita kasih kesempatan. Ngomongnya enak. Tiba-tiba tantrum. Tiba-tiba nggak bisa lagi menyembunyikan wajah aslinya gitu. Cepat sekali, Bang. Yang kita tanya, ya, karena banyak orang Kristen, kalau ditanya Yesus itu sudah ada sebelum Abraham ada, itu di mana buktinya? Banyak yang bilang, iya itu yang di surga, yang ketemu sama Nabi Adam alaihissalam, itu adalah Yesus. Nah, saya tanya, itu Yesus nggak? Kok jadi emosi? Ini apaan gitu kan? Kok langsung kelihatan wajah aslinya? Aduh, gimana Bang ini? Ini terlalu cepat Bang, baru berapa menit sudah Disapa emosi. dulu, Ko Jul. Disapa dulu, Ya. itu ada Guru Ada Bang Al-Ayubi. Berkat ya. Ya, assalamualaikum buat Bang Al-Ayubi dan shalom nih buat Bang Berkat ya, sama Solti nih. Solti ada yang mau disampaikan? Ini salah satu oten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Jul. Salah satu oten Bani Taiping yang rajin ini Solti ya. Setahu saya dia biasa di Bani Taiping. Ya silakan Bang Solti. Ada yang mau disampaikan mengenai apa manfaat jadi oten? Manfaatnya ya. Ya. Kamu bertanya apa manfaat menjadi Tuhan apa oten? Ya. Wah, untuk mewujudkan Mewujudkan kehendak Bapa. mewujudkan kehendak Bapak. Terus Ya sudah selesai. itu tugas Ya, Bang. kamu bertanya itu. Oke. Itu pertanyaan. Kamu bertanya apa manfaat jadi oten? Mewujudkan kehendak Bapa. Bang, mewujudkan itu kan artinya tugas kan, betul nggak? Mewujudkan menjadi. Nggak, kalau Menjadi dibilang yang tidak ada menjadi ada. itu mewujudkan wujud. cita-cita, mewujudkan rumah Ya, impian. tidak ada Itu menjadi kan ada. tugas. Itu tugas dong. Ini manfaat. Manfaatnya di mana? Iya. Manfaat itu sesuatu yang menguntungkan, Bang. Namanya manfaat itu. Menguntungkan itu. Oke. Menguntungkan. Ya menguntungkan itu. Mewujudkan. Artinya kalau dengan mewujudkan itu apa manfaat bagi otennya gitu? Loh, kamu kan bermanfaat menjadi oten toh? Iya. Nah, yang mewujudkan kehendak Bapa. Oh ya udahlah. Aku nanya yang lain aja, Bang. Bang Solti tadi pakai narkoba jenis apa, Bang? Ya gimana sih? Kamu kan bertanya manfaat jadi oten toh? Kan yang saya rasakan toh? Kan Iya. manfaat kepada saya toh? Kan bukan ke orang lain kan? Betul? Iya, manfaatnya apa? Mewujudkan. Iya, manfaat saya mewujudkan kehendak Bapa. Aduh. Bang, dulu SD di mana, Bang? Loh, kamu nggak ngerti maksudnya? Abang coba tanya guru bahasa Loh, SD Abang. kamu nggak ngerti masalahnya. Oh, Kamu nggak ngerti makna yang saya omongin. Ya udah, Abang jelasin Karena kalau kamu gitu. masih kulit. Ya, Boleh. kalau gitu Abang jelasin. Iya, kamu masih TK. Oke, Abang ajarin kalau gitu. Oh iya, kamu muridnya nggak saya pintar-pintar, ajarin. kan gurunya salah juga nih. Silakan, Bang. Oh, kamu saya ajarin. Ya. Kamu Boleh, karena Bang. anak TK, nggak Ya, ngerti, silakan. nggak ngerti bahasa itu.
Iya. Ah. Coba diajarin biar ngerti kalau gitu. Nah, Coba iya, diajarin kan biar masih ngerti. TK ya. Ya. Kalau diajari diam, Ya. nggak usah bantah. Loh, anak Nggak TK usah tuh banyak potong-potong. membantah, Bang. Nggak pernah, Loh, Bang. nggak Lihat usah urusan di TK, potong-potong, itu nggak usah muridnya semua diam. potong-potong. Kalau diajari itu diam dengar, Tapi anak TK. catat, Tapi anak TK dengar gimana sih? catat. Kalau diajari ya, kamu kan mengatakan tadi. Tunggu, ini ilustrasinya salah nih, Bang Solti. Di mana-mana, kalian nggak akan pernah Kalau menemukan anak diajari, TK itu berarti kamu diam. diam. Nggak ada. Kamu diam catat, Ya, silakan. Ini bukan main mental oten. potong-potong, bukan Udah. main potong-potong. Ini mental oten nih. Menjajah, memaksakan kehendak. Memaksakan kehendak. Tadi dia bilang, kamu anak TK. Ya, anak TK ya kayak gini, Bang. Coba lihat TK itu. Ada nggak TK yang kalau gurunya jelasin, muridnya semua? Ya, Bu. Ya, Bu. Carikan sama saya satu. Ya. Kalau ada, saya potong nih kuping saya nih. Saya potong kuping saya nih. Kalau ada satu TK di seluruh dunia ini, satu aja. Nggak usah di Indonesia, seluruh dunia kamu cari. Ada TK yang saat gurunya menjelaskan, muridnya semua diam patuh gitu. Korea Utara, teman-teman, Korea Utara yang mereka patuh sama Kim Jong Un aja, itu waktu TK juga teriak-teriak, mereka juga tanya gitu. Ada-ada aja nih orang. Ya silakan Bang Berkat, mungkin Bang Berkat karena open game ini lebih bermutu nih ya, semoga lebih bermutu. Ya silakan Bang Berkat, ada yang mau disampaikan mengenai manfaat jadi oten? Ya, terima kasih buat kesempatannya, Bang. Makasih Bang. Ya, manfaat jadi orang Kristen itu sangat banyak ya, Bang. Ya. Ya, salah satunya itu ya pertama-tama kita dilihat lah ya, kita tinggal di Indonesia ya. Di Indonesia ini kita hidup itu salah satu hukum yang dipakai itu adalah hukum Kristen walaupun di atasnya tidak tertulis hukum Kristen, Bang. Kenapa saya katakan demikian? Karena di dalam hukum Islam, ketika orang mencuri, anak abang mencuri, abang-abang mencuri, atau siapapun itu pencuri, maka dipotong tangan. Ya kan? Nah, di Indonesia tidak ada kejadian seperti itu kecuali di Aceh, ya kan? Nah, artinya bahwa Bang, di Aceh nggak potong tangan juga Bang. Jangan abang ubah Bang. saya lanjut dulu. Ah, ini nggak sopan ini, Bang. Tadi katanya akademisi ya. Oh iya. Enggak, soalnya abang bawa daerah, nanti komplain orang Aceh Bang. Iya kan, kalau Aceh itu kan hukum Islam kan? Saya nggak salah kan ngomong? Saya dari Aceh Bang. Aceh itu memang hukum Islam. Iya, saya dari Aceh. Cuman di Aceh nggak ada potong tangan untuk yang mencuri juga Bang. Iya, tapi mereka itu melakukan hukum Islam, syariat Islam. Iya kan? Makanya saya katakan demikian. Nah, oke. Sekarang kita lanjut bahwa di Indonesia ini ketika orang mencuri itu tidak ada yang namanya potong tangan. Bahkan korupsi sekalipun itu tidak potong tangan. Yang artinya bahwa itu adalah salah satu indikator hukum Kristen yang sama dengan hukum Kristen ya, walaupun sebenarnya itu dibalut dengan undang-undang. Artinya bahwa bukan hukum Kristen tetapi mengadopsi di sana, karena kalau diterapkan hukum Islam di Indonesia ini kasihan nanti anaknya pada habis tangannya dipotong karena mencuri. Oke. Kedua, di Indonesia ini saya melihat bahwa perempuan-perempuan itu lebih menyukai hukum Kristen, ya, perempuan-perempuan Muslim ya, lebih menyukai hukum Kristen daripada hukum-hukum Islam. Kenapa? Karena hukum-hukum Islam di Indonesia ini laki-lakinya boleh nikah 3, 4, ya kan? Sedangkan di Kristen hanya 1 gitu. Jadi dia nggak bisa yang namanya ada madu, ada madun atau apa, itu nggak ada. Jadi itu adalah 2 indikator bahwa manfaat menjadi Kristen itu ada. Artinya bahwa kami mempunyai manfaat walaupun itu adalah hukum agama kami, tetapi orang Islam bisa mengikuti ajaran yang kami ajarkan. Ya kan? Artinya orang Islam itu, coba lihat cewek-ceweknya, mau enggak suamimu nikah 2? Enggak mau. Karena mereka nggak mau mengikuti ajaran Islam. Jadi kadang-kadang ketawa juga, saya pikir-pikir ini agama Islam atau agama Kristen ya? Kok mereka pada nggak mau suaminya nikah 2? Padahal itu di dalam agama Muslim itu hal wajar saja, itu adalah hal yang halal. Nah, itu ada 2 itu. Salah satu manfaat menjadi oten itu, menjadi orang Kristen itu adalah salah satu manfaat yang mungkin saya bisa jelaskan saat ini. Ya mungkin masih banyak lagi yang mungkin saya tidak bisa jelaskan gitu. Oke, boleh aku sanggah ya? Udah boleh ngomong? Udah boleh ya? Ya boleh. Saya udah selesai. Ya, manfaatnya banyak, tapi yang bisa dijelasin cuma 2, yang lain nggak bisa dijelasin. Yang mungkin Abang Berkat kurang belajar ya, mungkin ya. Padahal harusnya bisa dijelasin karena banyak.
Tadi Jangan saya singgung soal jelaskan madu. semuanya habis lah. Ya, nggak apa-apa, Bang. Aku mau promo dulu karena tadi ada bilang madu ya. Bagi teman-teman, jangan lupa kita jualan madu. Bagi teman-teman yang mau beli madu, silakan cek profil saya. Ya, ini asli, Bang, bukan bercanda nih. Kita jualan madu di sini. Bagi teman-teman yang mau beli madu kita, namanya Maudi Madu. Ya, namanya Maudi Madu. Silakan cek profil saya. Ya, sudah ada keranjangnya. Kalau masuk ke profil saya, lihat sebelah kanannya. Kita jualan di TikTok Shop dan Shopee ya. Di Shopee juga ada. Nama tokonya J Friends. Cuman nggak ada pakai spasi, langsung J Friends. Oke, yang pertama dia bilang ada dua nih. Yang pertama, perempuan Indonesia, perempuan Muslim suka dengan hukum Kristen karena di Islam laki-laki boleh menikah 3-4. Yang jadi problem di Indonesia, aduh, ini kok jadi kena ini saya, kena pelanggaran ya. Ya, jadi yang pertama di Indonesia orang boleh nikah 3-4 kok. Siapa yang bilang nggak boleh? Di Indonesia diperbolehkan poligami. Ya, di Indonesia diperbolehkan poligami. Terus yang abang bilang wanita Islam nggak terima kalau lakinya poligami. Ya iya. Kalau lakinya poligami dengan nafsu. Ini bang boleh ini dulu soalnya suaranya bocor. Ya. Yang jadi masalah banyak orang mau poligami itu tujuannya nafsu. Kelakuannya belum seperti Nabi. Kelakuannya belum mencerminkan Islam yang benar, tapi mau poligami kan nggak adil. Nggak benar gitu kan. Lu kalau mau poligami, sekarang kelakuan lu udah benar belum? Kalau kelakuan lakinya benar, ya sudah mengikuti semua ajaran Islam, saya rasa istrinya juga terima. Cuman masalah lakinya juga nggak benar, uangnya masih pas-pasan, udah mau sok-sok poligami, ini yang kacau. Terus yang kedua, ini yang menarik nih, yang tadi Abang Berkat bilang ya, buat para koruptor dan pencuri, kalian harus berterima kasih kepada Kristen ya, betul nggak Bang Berkat? Bagi para koruptor dan pencuri-pencuri harus berterima kasih. Berterima kasih sekali kepada Kristen. Karena berkat Kristen, menurut Bang Berkat, kalian nggak dipotong tangan. Kalian jadi nggak dipotong tangan. Ya, kalau ini hukum Islam, kalian dipotong tangan. Tapi berkat agama Kristen, kalian selamat dan bebas ya untuk korupsi. Tadi bilang Bang Berkat ya, bisa korupsi, aman gitu kan, masih banyak uang, ditangkap pun cuma sebentar gitu kan. Mungkin nanti Bang Berkat mau bilang juga, itu masuk penjara cuma setahun, berkat ajaran kasih gitu kan. Orang korupsi sampai ratusan miliar pun masuk nanti 2 tahun, 3 tahun, keluar penjara masih kaya raya, masih banyak uang, berkat agama Kristen nih. Mantap. Saya setuju Bang. Ini saya catat dari Bang Berkat hari ini. Ya mungkin Bang Fandi ada yang mau ditanggapi? Iya, izinkan saya menanggapin terkait masalah katanya wanita Muslim itu suka dengan hukum Kristen. Bisa dibesarin, Kojol, saya mau tunjuk data sedikit. Boleh, silakan. Besarin Solo gitu maksudnya, karena ada datanya nih. Saya tunggu gimana cara besarin Solo. Nih. Oke, lanjut. Ya, itulah kenapa koruptor terbesar di Indonesia, kalau kalian lihat ya, itu agamanya, silakan dicek. Ntar kok nggak bisa besar kali ya? Udah besar nih Bang. Enggak, maksudnya tidak kelihatan penuh layar saya ini. Dalil Al-Quran surah An-Nisa ayat 4 ini. Mungkin dibacain aja, teman-teman bisa cek sendiri juga. Oke, ini kan ada tertulis bahwa jika kamu mampu berlaku adil, nikahilah perempuan yang kamu senangi 2, 3, atau 4. Tetapi kata Allah, jika kamu khawatir dan tidak mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja perempuan yang kau senangi. Saya mau tanya ke Bang Berkat, selain Al-Quran, surah An-Nisa ayat 3 ini, yang Tuhannya memerintahkan untuk menikahi satu saja, ada nggak kitab suci di muka bumi ini yang hanya memerintahkan untuk menikahi satu perempuan saja selain surah An-Nisa ayat 3 ini di dalam Islam? Silakan Abang dijawab dulu, baru saya lanjut. Ya, di situ sudah jelas ya. Sebenarnya itu kan dia tidak mengatakan satu ya. Jadi ini namanya menghilangkan ayat yang satu dengan menyoroti ayat yang lain gitu. Di sana dikatakan bahwa boleh menikahi perempuan yang disukai, ya kan? Artinya bahwa itu di situ adalah
ayat itu jelas menyarankan bahwa lelaki daripada Islam itu boleh menikahi perempuan itu 4, 3, 2 gitu ya. Sedangkan dia berkata di terakhir artinya bahwa kalau kamu tidak mampu maka nikahi satu saja. Artinya bahwa di Islam itu dikatakan bahwa menikah 4, 3, 2 itu adalah sesuatu hal yang halal ya, dan hal yang wajar ya. Itu yang pertama. Kemudian menyoroti tentang kalau kamu tidak mampu hanya menikahi satu saja, itu menurut saya itu adalah seperti misalnya orang miskin yang tidak mampu menikahi banyak, ya artinya dia nggak mampu menikahi banyak, makanya dia cuma menikah satu karena dia tidak mampu berperilaku Abang adil. ingat pertanyaan saya, Bang, berkat. Ingat. Ingat. Oh, saya nggak harus mengikuti pertanyaanmu, saya harus mengcover itu dulu ya. Iya. Nggak saya harus bisa. mengcover itu. Anda tafsir Al-Quran saya sesuai isi hati Anda, nggak boleh. Anda, saya nggak menafsir Alkitabmu, saya Nggak boleh mengatakan dibacakan apa yang dan ada di diartikan Alkitabmu. Iya nggak? Ya, Saya begini, mengatakan ada nggak yang berbeda dari perkataan saya dari Alkitabmu? Ayo, Saya jelas. tidak bisa kasih tahu. kesempatan ngomong Enggak, kalau Anda enggak. tidak menjawab pertanyaan saya. Sekarang berikan. Ada nggak kata-kata saya ini yang melenceng dari penafsiran kitabmu? Pertanyaan saya, Bang, dengarkan Nggak, baik-baik. ada nggak kata-kata saya ini yang melenceng dari kata-kata Quranmu tadi? Ada nggak? Pertanyaan saya, Bang, Jangan dengarkan emosi. baik-baik. Ada nggak perkataan saya ini? Anda yang emosi, kok saya yang emosi? Enggak, saya tanya balik. Ada nggak perkataan saya yang melenceng daripada ayat itu? Ada nggak? Enggak ada, pertanyaan saya jawab. Nggak ada kan? Kan nggak ada. Lalu kenapa kamu protes? Pertanyaan saya apa tadi? Saya belum mengikuti pertanyaanmu. Saya sedang menuju ke sana. Saya lagi tapi kamu bertanya, sudah kan potong waktu saya untuk narasi Kamu ini sudah ceritanya potong tadi. saya. Kamu nggak akademisi. Loh. Oh. Saya bertanya tadi, ada nggak satu kitab di Iya, muka saya bumi akan ini? menjawab itu. Lah, ngapain bahas surah An-Nisa ayat 3 Saya kalau Anda membahas nggak tahu? lagi. Artinya karena kamu di sana sedang menyembunyikan sesuatu, sedang menggiring Apa yang opini disembunyikan? bahwa itu hanya untuk menikah satu, ya kan? Artinya bahwa saya Saya menjelaskan bertanya, kembali bahwa Abang. kamu sedang menyembunyikan itu. Nah, Kok tantrum? dalam Santai aja, Bang. Alkitab Itu Santai aja. Jangan tantrum. santai dari tadi, saya santai. Saya santai. Ulangi pertanyaan Petrus saya. sat- Ulangi Petrus pertanyaan 3 saya. ayat 15 mengatakan pertanggungjawabkan imanmu dengan yang kudus. Tunggu, dua aku stop bentar ya. Jadi gini, diskusi akademis itu artinya menjelaskan apa yang ditanya oleh lawan. Kalau dikasih kesempatan menerangkan, silakan terangkan. Kalau Bang Berkat bilang, oh saya lagi buat narasi saya sendiri gitu, bukan lagi menjawab pertanyaan. Ini kan jadi membingungkan kita, Bang. Soalnya Bang Fandi kan lagi bertanya gitu, mungkin Bang Berkat bisa jelaskan dulu lah, ya. Di mana agama lain tadi ya, bahas agama lain atau mungkin di dalam kekristenan larangan berpoligami ataupun batasan gitu ya, karena kita lihat banyak orang-orang Kristen itu yang istrinya tuh banyak. Bahkan Edis mengatakan Kristen boleh poligami. Edis tuh, Bang, Edis yang sekarang banyak diikuti oleh orang Kristen mengajarkan bahwa kekristenan boleh poligami. Siapa yang bilang nggak boleh? Yang nggak boleh itu gereja-gereja, pendeta-pendeta gitu. Bahkan Kristen poligami itu nggak ada batasan. Islam ada batasan 4, kalau Kristen itu unlimited menurut Edis ya, menurut Edis. Mungkin ke situ, Bang. Ya, silakan lanjut. Ya, mungkin ganti-gantian. Izin, ini kan tadi waktu saya kan setelah Kok menerangkan. bisa waktu kamu? Tadi kamu kasih waktu saya kok lalu jadi waktu kamu. Tadi Saya kamu bertanya. memberikan itu ya kan. Kemudian kamu Saya kan menanya sama saya. Saya menjawab. Ketika saya menjawab lalu kamu potong gitu loh. Enggak, itu tadi bukan jawaban. Anda Ya membaca sudah, kalau ulang kayak gitu surah jelaskan dulu. An-Nisa. Pokoknya saya nggak mau kalau saya berbicara dipotong-potong oleh Anda gitu loh. Ya udah, jawab aja dulu, habis itu saya lagi yang tanggapi.